Selamat pagi, Bapak, Ibu, para saudara-saudari sedama. Terimalah salam daman dari saya, Buddha Nubawena Sotihotu, Namo Buddhaya. Untuk memulai puja bakti pada hari ini, saya akan menyalakan lilin dan dupa, diiringi dengan lagu Kami Memuja. Di sini kami memuja namamu, Sang Buddha, bersama air dan bunga pelita dan dupa. Kami bersujud padamu, yang maha suci dan sempurna. Kami berdoa tunduk bernamaskara, mohon perlindungannya. Kami berlindung padamu, yang maha suci dan sempurna. Kami memuja tunduk bernamaskara, terpujilah namamu, terpujilah Sang Buddha. Selanjutnya, marilah kita melakukan nama Karapata. Bagi umat yang mengakses buku Parita dapat membuka halaman 23. Arahang Samba Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Sanghang Namami. Iyamamhako mayang Bhagawantang Sarananggata. Yono Bhagawa Satta. Iyasa cak mayang Bhagavato Dhammang Rojema. Imehi Sakarehi Tang Bhagawantang. Sasadhammang Sasawaka Sanggang. Abhipujayama. Handamayang Buddhasa Bhagavato Pubaba Ganamakarang Karomase. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Handamayang sarananggamana pathang barnamase. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Halaman 27, Buddha Nusati. Handamayang Buddha Nusati nayang karomase. Iti piso bhagawa arahang samma sambuddho wijacarana sampanno sugato lokawidu anuttaro purisa dhammasarati satta dewa manusanang buddho bhagava ti. Handamayang dhammanusatinayang karomase swakatom bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opannayiko paccatang weditabu winyuhi ti. Handamayang sangga nusatinayang karomase supatipanno bhagavato sawaka sanggo ujupatipanno bhagavato sawaka sanggo nyaya patipanno bhagavato sawaka sanggo sami cipatipanno bhagavato sawaka sanggo yadidang cattari purisa yugani atta purisa pukkala esa bhagavato sawaka sanggo ahuneyo pahuneyo dakineyo anyalikaraniyo anutarang bunyaketang lokasa ti. Handamayang saccakiryaga thayo barnamase nati me saranang anyang buddho me saranang warang etena sacawajena sotite hotu sabada
Nati me saranang anyang, Dhammo me saranang warang, Etena saca wacena, Sotite hotu sabbada, Nati me saranang anyang, Sanggo me saranang warang, Etena saca wacena, Sotite hotu sabbada. Handamayang manggala sutang banamase, Ewambe sutang ekang samayang bagawa sawatiyang wiharati cetawane anatapindikasa arame atako anyatara dewata abikanta yaratiya abikantawana kewala kapang cetawanang obasetwa yena bagawate nupasang kami Upasangkamit uang bagawantang abiwadetwa ekamantang atasi ekamantang titakosa dewata bagawantang gataya acabasi Bahudewa manusaca manggala ni acintayung akang kamana sotanang bruhi manggala muttamang asewana cabalanang panditanan casewana Puja ca pujaniyanang etamanggalamuttamang patirupade sawasoca pubbe cakata punyata attasamma panidica etamanggalamuttamang Bahu sacan casi panca winayo casusi kito subasita caya waca etamanggalamuttamang mata pitu opatanang puttadara sasanggaho Anakula cakamanta etamanggalamuttamang danan cadamacariya ca nyatakanan ca sanggaho andawaca nikamani etamanggalamuttamang arati wirati papa majapana casanyamo apamado cadamesu etamanggalamuttamang garawo caniwato ca Santoti cakata nyuta kale nadamma sawanang etamanggalamuttamang kanti caso waca satha samananan cadasanang
kalena dhamma sakacca etamang galamuttamang tapo ca brahmacariyan ca Arya Satca Nadasanang Nibbana Satsikiriya Ca Etamang Galamuttamang Puttassa Lokadamehi Citang Yasana Kampati Asokang Wirajang Kemang Etamang Galamuttamang Eta disanikatwana sabbatama paracita sabbata sotinggacanti tante sang manggalamutamanti. Selanjutnya silakan untuk membuka halaman 38. Handamayang Brahma Wihara Paranang Karomase Ahang Sukito Homi Niduko Homi Awero Homi Apyapacomi Anigomi Suki atandang pariharami sabbe satta sukita hontu niddukkha hontu awera hontu apyapacca hontu aniga hontu suki atandang pariharantu sabbe satta dukkha pamuccantu sabbe satta maladdha sampatito wikacantu sabbe satta kammasaka kammadayada kammayoni kammapandu kammapatisarana yang kammang karisanti kalyanang wa papakang wa tasadayata pawisanti. Setelah kita membaca parita, marilah kita bersama-sama melakukan meditasi. Silakan untuk duduk dengan posisi yang nyaman, bisa setengah sila, bersila, setengah teratai atau teratai penuh, dan mengambil objek meditasi sesuai dengan objek meditasi yang biasa digunakan dalam latihan atau objek meditasi yang dirasa diperlukan untuk dilakukan pada saat ini. Meditasi dimulai.
Meditasi dapat diakhiri. Sabbe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, marilah kita melakukan permohonan 5 sila. Bagi yang mengakses buku Parita dapat membuka halaman 42. Mayang bante tisaranena saha Pancasila niyajama dutiyampi mayang bante tisaranena saha Pancasila niyajama tatiyampi mayang bante tisaranena saha Pancasila niyajama. Yamahang wadamitang wadita. Amambante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Saranagamana paripunang. Amambante. Panatipata viramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinnadana viramani sikkhapadang samadhiyami. Adinnadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Kami sumiccācara viramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumiccacara veramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada viramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada veramani sikkhapadang samadhiyami. Suramiraya macca pamadatthana viramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya macca pamadatthana veramani sikkhapadang samadhiyami. Imani pancasikapadani silena sukating yanti silena bhoga sampada silena nibbuting yanti tasma silang visudaye. Amambante. Sadu, satu, satu.
Selanjutnya, marilah kita mendengarkan Dhamma Desana yang akan disampaikan oleh Yang Luhur Samanera Abaya Rato. Untuk itu, marilah kita bersama-sama melakukan permohonan Dhamma Desana. Brahma Caloka Dipati Sampati Katanjalian Diwarak Ayat Sata Santi Dasata Paraja Kajatika Tesetu Dhammang Anukampimang Pajang. Ya, baik. Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, sebelum saya memulai Dhamma Desana, mari kita merangkapkan kedua tangan kita di depan dada, seraya kita mengagungkan Guru Agung junjungan kita, Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Karania mata kusalena yantang santang padang abisa meca ti. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Inilah yang patut dikerjakan oleh ia yang tangkas dalam hal yang berguna, yang mengantar ke jalan kedamaian, dikutip dari Metta Sutta Kudakapata. Ya, yang saya hormati pemimpin Puja Bakti, Bapak Ibu, saudara sedama yang berbahagia, selamat pagi semuanya, Namo Buddhaya. Ya, pertama-tama izinkan saya menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Wah, kurang semangat. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Ya, baik. Ya, tentu Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, sehingga pada pagi hari Minggu ini Bapak Ibu, saudara-saudara berkumpul di sini untuk melakukan kebajikan. Ya, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh atau tidak Bapak Ibu, saudara-saudara? Ya, mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara sudah tahu, sudah melihat poster saya mengisi pada pagi hari ini. Yang dimana perkenalkan, nama saya Samanera Abaya Rato. Ya, saya berasal dari Lombok. Ya, dulu saya dengar-dengar di sini ada pekerja juga ya dari Lombok. Ya, dari tempat saya. Ya, itu tadi saya kuliah di STHB masih semester 5. Ya, mungkin itu aja perkenalan dari saya. Mungkin Bapak Ibu sudah melihat, teman-teman sekalian sudah melihat poster yang disebar, yang dimana pada pagi hari ini
tema saya ceramah yaitu tentang kedamaian. Yang saya beri judul berdamai dengan diri sendiri. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sudahkah berdamai dengan diri sendiri? Belum? Ya, mengapa kita perlu berdamai dengan diri sendiri? Ya, tentu ketika kita mengharapkan atau menginginkan kedamaian di luar sana, di lingkungan sekitar kita, hendaknya pertama yang kita renungkan adalah kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Kenapa? Sebelum kita berdamai dengan orang lain, hendaknya kita harus berdamai dengan diri sendiri. Ya tentu keinginan-keinginan tersebut harus dimunculkan dalam diri kita terlebih dahulu. Karena banyak sekali permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di luar sana, di dalam kehidupan ini. Ya, ketika kita menghadapi suatu masalah, kita tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, maka hal ini akan merugikan kita maupun akan merugikan orang lain. Ya, tentu Bapak Ibu, saudara sekalian pernah mengalami suatu masalah yang dimana masalah ini dapat menyebabkan tidak damai dengan diri sendiri. Ya misalnya dalam suatu pekerjaan, entah itu teman-teman yang mahasiswa, di sini kan banyak teman-teman yang mahasiswa ya, yang hadir. Ya tentunya permasalahan ini berbagai macam yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Entah itu dalam pekerjaan tadi, ya dalam kuliah, nah dalam hal hubungan juga bagi Bapak Ibu yang berumah tangga maupun bagi teman-teman yang masih status pacaran, ya tentu pasti tidak berjalan dengan lancar. Pasti ada saja masalah-masalah yang dia hadapi. Nah ini harus ada kebijaksanaan, di mana ketika kita menghadapi suatu masalah ini harus kita selesaikan dengan baik. Ya sebagai contoh banyak sekali masalah di luar sana. Ketika kita menginginkan sesuatu yang tidak kita dapat capai, maka apa yang terjadi? Bapak Ibu, saudara sekalian. Kecewa? Ya tentu, kita akan merasa kecewa. Nah kekecewaan ini yang akan menyebabkan kita tidak berdamai dengan diri kita sendiri. Entah bagaimana cara kita menyelesaikan, entah itu misalnya yang muda-muda, anak muda zaman sekarang kan demennya kalau ketika menghadapi suatu masalah mencari hiburan atau yang disebut healing. Ya, biasa bikin status healing, sedikit-sedikit healing padahal jalan-jalan ya, traveling. Ya, ini kebiasaan anak muda zaman sekarang mencari kesenangan untuk melupakan masalah atau untuk menghadapi masalah. Nah, tentu bukan itu adalah solusi caranya untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, tentu ketika kita menghadapi suatu masalah ini harus kita selesaikan, harus kita hadapi, bukan kita malah menghindar. Ya, banyak sekali juga contoh-contoh, misalnya keinginan-keinginan yang kita tidak dapatkan, seperti keinginan untuk membeli HP baru, keinginan untuk memiliki pekerjaan yang baik, yang lebih tinggi. Nah, ketika kita tidak mendapatkan pekerjaan atau membeli HP yang baru, tentu rasa kecewa yang kita hadapi. Sebenarnya kalau kita introspeksi diri, apa sih yang membuat kita kecewa ini? Apa sih yang membuat kita tidak berdamai dengan diri sendiri? Ya, tentu keinginan yang berlebihan. Ketika keinginan yang berlebihan ini yang tidak bisa kita capai, maka hal tersebut akan menyebabkan rasa kecewa, rasa sakit hati yang ada di dalam diri kita. Ya, permasalahan-permasalahan di luar sana yang kita hadapi harus kita selesaikan, bukan malah untuk menghindari atau ketika ada masalah malah menyelesaikannya dengan cara menyakiti diri sendiri. Misalnya teman-teman sekalian yang muda-muda ketika berantem atau putus dengan pasangannya, ya sakit hati, kecewa, menyelesaikan masalah dengan cara menyakiti diri sendiri, dengan cara minum obatan misalnya, ya yang dapat merugikan dirinya sendiri, atau bisa saja orang tersebut melakukan bunuh diri. Banyak sekali kasus seperti itu. Seperti halnya dulu di Lombok,
ada salah satu kasus yang dimana ada seorang anak ini ingin membeli HP. Nah, ketika keinginannya ini tidak didapat, maka yang dilakukan anak ini adalah diam-diam gantung diri. Nah, dulu kasusnya ini sempat viral di Facebook. Nah, tentu makanya kita harus merendam keinginan-keinginan yang kita yang terlalu berlebihan ini, supaya nanti tidak dapat melukai diri kita sendiri maupun merugikan orang lain. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, pada kesempatan ini secara umum ada beberapa cara yang dapat menyebabkan kita atau cara untuk kita melakukan untuk berdamai dengan diri sendiri. Yang pertama adalah dengan cara percaya pada diri sendiri. Ya, tentu ketika kita percaya kepada diri kita sendiri, ini akan menyebabkan kita berdamai. Ketika kita menghadapi suatu masalah, misalnya, ketika kita tidak percaya kepada diri kita sendiri, bahwasanya masalah yang kita hadapi ini tidak bisa kita selesaikan dengan bijaksana, dengan baik, maka kita akan merasakan kecewa. Ya, apabila sebaliknya ketika ada masalah, kita percaya pada diri sendiri, bagaimana cara solusinya kita mencari supaya masalah yang kita hadapi ini dapat kita selesaikan dengan bijaksana, dengan baik, maka kedamaian akan muncul pada diri kita sendiri, Bapak Ibu. Sama halnya dengan ketika kita melakukan suatu pekerjaan, suatu tugas, misalnya teman-teman sekalian yang kuliah, saya juga ya, ketika kita mendapatkan tugas kuliah, nah ketika tidak kita percaya dengan diri kita sendiri untuk mengerjakan tugas, kita malahan menyuruh orang lain atau mempercayai orang lain untuk mengerjakan tugas kita. Namun pekerjaan kita yang kita suruh orang lain ini tidak dikerjakan dengan semaksimal mungkin dengan keinginan kita, maka apa yang terjadi? Kesal, kecewa, ya tentu. Karena kita mengharapkan kepercayaan daripada orang lain, sedangkan kita tidak percaya kepada diri kita sendiri. Ya tentu ini akan menyebabkan tidak berdamai dengan diri sendiri, maka rasa kecewa pun akan muncul di dalam diri kita. Yang kedua yaitu adalah memahami pikiran. Ya tentu pikiran kita ini sangat liar, Bapak Ibu, saudara sekalian. Pikiran ini diibaratkan seperti monyet yang selalu berpindah dari dahan satu ke dahan yang lainnya. Di mana pikiran kita ini, sekarang kita berada di tempat ini. Mungkin pikiran kita berada di luar, berada di mall, jalan-jalan, tempat-tempat yang menyenangkan. Ya, bisa saja terjadi seperti itu. Badan kita, jasmani kita saja yang berada di sini, ya kan? Tetapi pikiran-pikiran kita mengembara di tempat-tempat yang lain. Ya, teman-teman sekalian, misalnya yang muda-muda, apalagi sekarang hari Minggu, ya memikirkan, wah ada diskon nih, ada ini di mall, nah, ada barang baru, ada taman-taman yang bagus-bagus untuk dikunjungi. Nah, tetapi teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, menyempatkan diri pada hari ini untuk melakukan kebajikan. Ya, nanti setelah melakukan puja bakti ini baru jalan-jalan misalnya. Nah, tentu Bapak Ibu pikiran ini harus kita kendalikan. Bagaimana cara kita mengendalikan pikiran kita ini supaya tidak liar? Yaitu adalah dengan cara memahami, atau bisa juga dengan cara kita melakukan meditasi. Ya, Bapak Ibu tadi melakukan meditasi. Nah, itu adalah salah satu cara bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran kita. Misalnya ketika kita sebelum tidur, kita merasa pikiran kita kacau. Nah, bisa juga kita melakukan meditasi terlebih dahulu untuk menenangkan pikiran. Atau bisa juga ketika kita bangun tidur, bisa kita meditasi 5 menit atau 10 menit. Terus seperti itu. Kembangkan. Bisa juga hari selanjutnya 15 menit, 20 menit. Nah, itu adalah kebiasaan yang sangat baik yang membawa kita akan bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Nah, ketika pikiran kita ini kita bisa kontrol, kita bisa memahami, maka pikiran-pikiran buruk yang ada di dalam diri kita ini, pikiran-pikiran negatif tidak akan dapat muncul atau bisa kita kendalikan seperti itu. Karena pikiran kita ini jika kita tidak mengontrol, maka akan dapat merugikan kita sendiri, juga merugikan orang lain. Apalagi misalnya ketika
kita melihat orang-orang yang tidak kita sukai atau ketika orang yang kita benci. Sebagai contoh misalnya ada salah satu orang yang tidak kita sukai. Orang ini paling kita benci misalnya. Ketika kita melihatnya saja pasti akan muncul pikiran-pikiran yang negatif. Ya, pasti akan muncul kata-kata yang dapat merugikan diri sendiri dalam pikiran kita. Wah, apalagi misalnya nih ada sebagai contoh saja salah satu dari kita misalnya ada teman yang satu wihara yang tidak kita sukai. Jangankan melihat orangnya saja, akan tetapi melihat sendalnya yang sudah kita hafal itu juga akan menimbulkan pikiran, wah, ini orang yang saya tidak sukai, orang saya benci. Maka di situ akan timbul rasa-rasa menjengkelkan, rasa kesal. Nah, itu akan menyebabkan suatu perbuatan buruk dalam bentuk pikiran. Nah, makanya pikiran ini sangat sensitif sekali Bapak Ibu, saudara sekalian. Makanya harus kita kendalikan. Karena ketika kita bisa mengendalikan pikiran ini, maka pikiran-pikiran positif pun akan muncul, akan dapat kita kembangkan, yang dapat menyebabkan kita berdamai dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Yang selanjutnya adalah jangan terlalu ambisius. Nah, biasanya ambisius ini adalah ketika kita memiliki suatu keinginan atau pekerjaan, menginginkan pekerjaan yang layak atau yang baik. Berambisi itu boleh saja, akan tetapi ambisi ini jangan sampai terlalu berlebihan. Ketika ambisi kita terlalu berlebihan, menginginkan sesuatu yang terlalu berlebihan, maka keinginan tersebut tidak tercapai. Apa yang terjadi? Down atau merasa kecewa. Nah, kekecewaan ini nantinya akan menyebabkan kita merasa tidak bahagia atau merasa saya tidak dapat mencapai apa yang saya inginkan. Nah, misalnya di dalam satu pekerjaan juga hendaknya kita harus mencari pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang bagus, yang layak, yang tidak dapat merugikan makhluk lain. Seperti halnya apa yang dijelaskan oleh Sang Buddha di dalam Anguttara Nikaya kelompok 5 syair ke Sutta ke 177. Nama sutanya adalah Wanija Sutta, yang dimana di sana Sang Buddha menjelaskan bagi umat Buddha atau umat awam untuk tidak memperjual atau melakukan perdagangan makhluk hidup, ya, memperdagangkan daging, memperjualkan minum-minuman keras, atau memperdagangkan obat-obatan yang dapat merugikan diri sendiri atau ya, obat-obatan yang terlarang. Nah, ini adalah larangan-larangan yang dimana yang dijelaskan oleh Sang Buddha bagi kita, bagi Bapak Ibu yang berumah tangga, untuk tidak dilakukan untuk mencari pekerjaan atau menjual hal-hal tersebut. Ya, ketika kita mencari pekerjaan, hendaknya kita mencari pekerjaan yang baik, yang tidak dapat merugikan makhluk-makhluk lain, yang tidak dapat merugikan orang lain, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu menyadari rasa kecewa dan menghadapi rasa takut. Nah, tentu di dalam kehidupan ini pasti kita pernah mengalami yang namanya kecewa, Bapak Ibu. Pernah nggak mengalami rasa kecewa, Bapak Ibu, saudara sekalian? Pernah? Ya, baik itu kecewa oleh diri sendiri maupun kecewa oleh orang lain. Misalnya kecewa dalam diri sendiri ini ketika kita melakukan sesuatu, misalnya tidak bisa kita kerjakan dengan baik, ya, kita sering sekali membandingkan diri kita, baik itu dalam segi pekerjaan, fisik, dan lain sebagainya. Nah, ini akan menyebabkan diri kita kecewa bahwa kita ini selalu merasa kurang, ya, kita selalu merasa kurang dan tidak mau bersyukur. Misalnya dalam suatu pekerjaan, pekerjaan kita lebih rendah, sedangkan orang lain kerjanya lebih bagus, lebih baik. Nah, kok saya tidak bisa seperti itu? Kenapa pekerjaan saya lebih rendah daripada dia?
Nah, ini tentu akan menyebabkan diri kita kecewa. Ya, ketika kita kecewa ini nantinya akan menyebabkan kita tidak dapat berdamai dengan diri kita sendiri, maka kita akan selalu mengeluh. Nah, sebenarnya ketika kita bersyukur atau mensyukuri apa yang kita dapatkan, apa yang kita kerjakan pada hari ini, itu adalah sebenarnya suatu pekerjaan yang dapat menghidupi atau yang dapat kita kerjakan dengan baik. Karena banyak sekali orang di luar sana yang tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, kita harus bersyukur. Selagi kita mendapatkan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang layak, hendaknya kita harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kerelaan. Ya, jika kita tidak ikhlas melaksanakan suatu pekerjaan, maka pekerjaan yang kita lakukan ini akan percuma-cuma. Ya, kita akan kerjakan dengan seenak-enaknya saja, sesuka-suka kita. Nah, maka dari itu kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan ini dengan senang hati, dengan penuh rasa bersyukur, supaya kita menikmati apa yang kita lakukan. Ya, supaya kita merasakan manfaat apa yang kita lakukan. Nah, ketika kita tidak melakukan hal tersebut, maka kekecewaan atau rasa sedih di dalam diri kita ini akan kita rasakan. Itu yang menyebabkan kita tidak berdamai dengan diri kita sendiri. Ya, tentu kita juga pasti akan merasakan dikecewakan oleh orang lain, baik itu bagi teman-teman sekalian dari pasangannya atau dari suami, istri. Nah, pasti mengalami hal tersebut. Nah, ketika merasa dikecewakan oleh pasangan, ini harus dibicarakan dengan baik-baik atau harus diselesaikan dengan cara baik-baik. Jangan sampai nanti yang satu yang mengecewakan berantem, ya, maka itu tidak akan menyebabkan perdamaian. Maka ini akan menyebabkan suatu perpecahan, perkelahian antara pasangan masing-masing. Nah, makanya ketika kita merasa kecewa ini, kita harus menyadari apa sih yang membuat kita kecewa, apa sih yang membuat kita menjadi tidak berdamai. Sebenarnya tidak jauh-jauh. Seperti yang saya katakan tadi, kekecewaan ini ya timbul dari dalam diri kita sendiri. Itu tadi, ketika kita memiliki keinginan atau menggenggam suatu, misalnya ketika kita menggenggam pasangan terlalu berlebihan. Nah, ketika pasangan ini membuat kita kecewa, nah maka timbul rasa kesal tadi. Makanya kita jangan sampai terlalu menggenggam terlalu erat atau terlalu memiliki keinginan yang berlebihan. Ini yang dapat menyebabkan kita menjadi kecewa. Ya, kita juga pasti hidup di dunia ini sendiri. Nanti meninggal juga akan sendiri. Ya, kita masih hidup di dunia ini masih bersama-sama atau masih berada dengan teman-teman kita, keluarga. Tapi nanti ketika kita meninggal, siapa yang menemani kita? Tidak ada. Ya, yang menemani diri kita sendiri, yaitu kebajikan-kebajikan yang kita lakukan pada hari ini, pada hari-hari yang sebelumnya, atau pada hari-hari yang akan mendatang. Nah, ini adalah yang menemani kita. Bahwasanya ketika kita memahami hukum karma yang berlaku, maka kita akan mengerti bahwa hidup ini adalah anicca atau tidak kekal, akan selalu berubah. Begitu juga dengan kehidupan ini, semuanya tidak ada yang pasti, semuanya akan berubah-ubah. Ya, apalagi dengan masalah-masalah yang kita hadapi, semuanya pasti ada jalan untuk menyelesaikan. Yang selanjutnya adalah di dalam Metta Sutta Kuddakapata, di mana Sang Buddha mengajarkan bagaimana cara kita untuk berdamai dengan diri sendiri. Yang pertama yaitu sako atau cakap atau mampu. Nah, cakap atau mampu ini adalah dimiliki dari kebiasaan kita belajar. Misalnya ketika kita memiliki suatu pekerjaan, keahlian di dalam suatu bidang. Nah, ini harus kita kerjakan, harus kita pelajari terus-menerus. Karena pekerjaan atau keahlian yang kita miliki ini, kita dapatkan adalah dengan cara belajar. Nah, teman-teman sekalian sekarang yang mahasiswa sedang belajar. Nah, tekunilah
hal-hal tersebut nanti yang akan menjadikan kita untuk kita mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan. Nah, ketika kita ingin belajar dan terus belajar, maka kita akan semakin pandai atau semakin terbiasa dengan hal tersebut. Yang selanjutnya adalah jujur. Nah, jujur di sini adalah lawan katanya adalah berbohong. Yang dimana tadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian memohon Pancasila Buddhis yang dimana pada sila keempat yang berbunyi Musawada Wera Manisika Padang Samadhyami, yang artinya aku bertekad melatih diri untuk menghindari ucapan bohong. Nah, di sini jujur di sini adalah ketika kita bekerja misalnya di luar sana maupun di kampus, ya di lingkungan sekitar kita, kita harus menanamkan sikap jujur ini. Karena ketika kita berbohong misalnya kepada atasan kita di dalam pekerjaan, kepada teman-teman kita, makanya kita kan tidak dipercaya oleh orang lain. Nah, ketika kita menginginkan orang lain jujur kepada kita, begitu juga sebaliknya kita harus jujur kepada orang lain. Enak nggak sih Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ketika kita dibohongi? Nggak enak? Ya, begitu juga dengan orang lain yang kita bohongi. Maka dari itu kita harus belajar untuk bersikap jujur. Nah, misalnya teman-teman yang muda-muda ini, ketika memiliki pasangan, harus bersikap jujur. Misalnya, ketika mau berpergian ke wihara, katanya, izin ke pasangannya, saya ingin izin ke wihara melakukan puja bakti. Tapi malah pergi main-main sama teman-temannya. Nah, ini jujur atau tidak Bapak Ibu, teman-teman sekalian? Tidak, ya. Tentu ini nanti kalau seandainya pasangannya tahu bahwasanya apa yang diucapkan, apa yang dikasih tahu kepada pasangannya tidak sesuai dengan yang diucapkan, maka akan menyebabkan kecewa. Ya, maka dari itu ketika kita melakukan sesuatu atau bekerja, kita harus jujur supaya kita bisa dipercaya orang lain. Karena omongan kita yang akan dipegang oleh orang lain. Nah, ketika kita berbohong, maka kita akan banyak dibenci atau banyak dijauhi oleh orang lain. Karena, saya tidak mau berteman dengan dia, karena dia suka berbohong. Ya, kita tidak akan dipercaya. Kita akan tidak bisa diajak main lagi, karena kita suka bohong. Nah, oleh karena itu, kita harus selalu jujur, dimanapun, kapanpun, saat kita bertemu dengan orang-orang yang baru atau orang lain. Karena nantinya hal tersebut yang akan membuat kita menjalin suatu silaturahmi yang baik. Ya, ketika kita memiliki ucapan yang jujur. Ya, selanjutnya adalah suaco, mudah dinasihati. Ya, mudah dinasihati ini adalah ketika kita memiliki suatu kesalahan atau bandel misalnya, kita harus mudah dinasihati. Ya, jangan sampai nanti ketika kita dinasihati kita memberontak, malah melawan. Nah, biasanya ini bagi yang muda-muda, ya, ketika dinasihati oleh orang tuanya, ketika dikasih tahu oleh orang tuanya, malah memberontak. Wah, orang tua saya sangat kasar, tidak suka kepada saya. Nah, padahal nasihat-nasihat ini yang nantinya akan membawa kita untuk sesuatu yang baik. Ya, ketika kita mendapatkan nasihat dari orang tua kita pasti menginginkan anaknya baik-baik saja, tidak menginginkan anaknya celaka. Benar nggak Bapak Ibu sekalian? Ya, misalnya ketika anaknya melakukan kesalahan, suka keluar malam, misalnya pulangnya malam, ya, pergi pagi pulang pagi, dinasihati sama orang tuanya malah ngelawan. Nah, ini apa? Orang tuanya itu sayang. Dulu saya juga pernah di mana ketika saya pergi terus pulangnya agak telat, saya diomeli sama orang tua. Karena apa? Orang tua menginginkan yang terbaik demi anaknya.
supaya tidak terjadi apa-apa. Nah, ini adalah bentuk kasih sayang seorang orang tua kepada anaknya, ya, dengan cara menasihati. Ya, jadi teman-teman nanti kalau ketika dinasihati sama orang tuanya, jangan sampai melawan atau jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada orang tuanya. Ya, jangan sampai mengata-ngatai orang tuanya. Ya, ini adalah salah satu bagaimana cara kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Ketika kita tidak bisa dinasihati, ketika kita selalu memberontak atau selalu melawan dinasihati, maka ini akan selalu menimbulkan rasa sakit hati atau kecewa yang akan menyebabkan kita tidak bisa berdamai dengan diri sendiri. Nah, apabila sebaliknya ketika kita mudah dinasihati, ya, mau menerima motivasi atau mau menerima saran-saran dari orang lain, maka itu akan membawa kedamaian bagi diri kita sendiri. Yang untuk selanjutnya adalah suju, yaitu tulus. Nah, tulus di sini bukan berarti tulus kepada pasangannya saja, ya. Akan tetapi tulus di sini ketika kita melakukan sesuatu, melakukan pekerjaan, ya, baik itu pekerjaan yang ringan, kerjaan yang berat, hendaknya kita harus kerjakan dengan tulus. Ya, ketika kita mengerjakan suatu pekerjaan dengan tidak tulus, yang seperti yang saya katakan tadi, pekerjaan yang dengan ya sesuka-suka kita lah, pekerjaan yang asal-asal dikerjakan, maka pekerjaan tersebut akan berantakan. Benar nggak Bapak Ibu, saudara sekalian? Pekerjaan tersebut akan beres atau tidak? Ya, makanya ketika kita bekerja, ketika mengerjakan sesuatu itu harus kita kerjakan dengan tulus, dengan rasa senang hati, karena pekerjaan tersebut akan baik atau berjalan dengan lancar. Nah, misalnya ketika kita menyapu di halaman wihara ini atau di ruang dhammasala ini, ketika kita menyapu dengan seenaknya saja, kita tidak dengan tulus, maka kita akan mengasal-asal menyapu seperti itu. Bersih atau enggaknya ya yang penting kerjakan itu. Yang penting saya bekerja. Nah, tanpa ada rasa ketulusan di dalam diri. Maka ketika kita mengerjakan sesuatu dengan tidak tulus itu, ya pekerjaan akan berantakan. Nah, apabila sebaliknya pekerjaan yang kita lakukan dengan tulus, dengan baik, maka pekerjaan tersebut akan berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya adalah satu sako, yaitu merasa puas. Nah, merasa puas di sini ketika kita memiliki sesuatu, memiliki pekerjaan, memiliki rumah, materi, hendaknya kita harus merasa puas. Ya, kebanyakan dari kita tidak akan merasa puas, pengen lagi dan lagi. Apalagi bagi kaum muda, ya, keinginannya pasti banyak. Ya, pasti memiliki keinginan yang banyak. Sebagai contoh misalnya ketika kita menginginkan HP iPhone, ya. iPhone berapa yang keluar sekarang? iPhone 14 ya. Nah, selalu update terus kan. Yang tadinya dari iPhone 10, wah, mewah ya. Timbul lagi keinginan lagi untuk beli iPhone 11. Timbul lagi keinginan untuk membeli iPhone 12. Begitu juga seterusnya. Nah, keinginan ini akan tidak bisa terhenti. Keinginan ini akan selalu tumbuh di dalam diri kita. Ya, maka hendaknya keinginan ini harus kita redam, harus kita hentikan supaya tidak bisa menimbulkan kecewa. Karena ketika keinginan-keinginan yang kita capai yang tidak bisa kita wujudkan, ini akan menyebabkan suatu penderitaan bagi kita, akan menyebabkan kekecewaan yang seperti yang saya ucapkan tadi. Ya, maka dari itu keinginan-keinginan apa sih yang harus kita hapus? Yaitu keinginan nafsu yang indrawi yang terlalu berlebihan. Ya, kita harus selalu bersyukur. Misalnya ketika kita punya HP, apa sih gunanya HP? Ya, buat pamer-pamer atau buat komunikasi dengan keluarga, buat teman-teman, kerabat kita. Ya, kalau cuma buat pamer-pamer, maka keinginan kita pasti akan selalu bertambah. Wah, saya mau menyaingi dia. Saya ingin HP-nya lebih bagus daripada dia. Nah, maka hal tersebut akan menimbulkan suatu kemelekatan di dalam diri kita atau menyebabkan suatu keinginan yang terlalu berlebihan. Itu adalah suatu kekotoran batin
Nah, maka hendaknya ketika kita memiliki sesuatu, memiliki barang, kita harus bersyukur. Memiliki pekerjaan juga kita harus bersyukur bahwasanya saya masih memiliki pekerjaan, ya, bahwasanya saya juga masih memiliki HP, masih bisa untuk digunakan. Kecuali HP tersebut sudah tidak layak lagi untuk digunakan, baru kita harus memiliki keinginan untuk mengganti supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan keluarga, kerabat, dan teman-teman. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ketika kita menghadapi suatu masalah, ketika kita berada dalam suatu masalah, hendaknya kita harus menyelesaikan dengan cara bijaksana. Di sana harus ada kebijaksanaan. Jika tidak ada kebijaksanaan, maka masalah-masalah yang kita hadapi ini akan tidak sesuai atau tidak berjalan dengan lancar. Maka masalah tersebut akan selalu membuat kita tidak bisa berdamai dengan diri sendiri. Oleh karena itu, kebijaksanaan ini perlu sekali untuk kita tanamkan di dalam diri kita ketika kita berada dalam suatu masalah. Setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, bagaimana cara kita bisa berdamai dengan diri sendiri, yaitu adalah dengan cara percaya dengan diri sendiri, ya, dengan tidak terlalu perfeksionis, ya. Kita bisa melawan rasa takut atau meninggalkan rasa takut tersebut, ya, meredamkan rasa takut tersebut, ya, seperti yang dijelaskan juga oleh Sang Buddha dalam Metta Sutta, yaitu dengan cara jujur. Kita mudah dinasihati ketika kita berada dalam suatu masalah. Ya, demikian Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, apa yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, semoga dapat bermanfaat baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akhiri dengan sabe sata bhavantu sukhita, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Akhir kata, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Anumodana kami ucapkan kepada Samanera atas Dhammadesana yang telah diberikan. Semoga membuat kami semua semakin semangat dalam menjalankan ajaran Buddha. Selanjutnya akan kami sampaikan beberapa pengumuman untuk Puja Bakti minggu depan tanggal 18 September akan diisi oleh Yang Mulia Biku Cittaguto Mahathera. Bagi umat yang hadir dapat dipersilakan hadir secara offline, juga bagi umat yang tidak dapat hadir bisa juga mengikuti secara online. Kemudian bagi umat yang hendak melakukan persembahan dana makan kepada Bante minggu depan, kami persilakan. Selanjutnya bagi umat yang akan melakukan dana paramita dapat dilakukan melalui kotak dana yang ada di belakang, dapat juga melalui nomor rekening yang tertera pada poster Puja Bakti Mingguan Yayasan Samagiwirya atau pada tayangan yang sedang berlangsung. Selain itu juga bisa melakukan transfer melalui kris yang ada di bawah. Selanjutnya, Bapak Ibu saudara-saudari sedama, marilah kita bersama-sama melakukan pelimpahan jasa dengan membaca Parita Patidana. Bagi umat yang mengakses buku Parita dapat dibuka halaman 122. Handamayang patidanang karomase punya sita nikatasa yananya nikata nime te sanca baginontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca mayang mata pita dayo ditha me ca piya dithawa
Anye majata verino satatitanti lokasming te bumma catuyonika pance kacatuwokara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa te sang niwedayung mahyadinana punyanang anumodana hetuna sabbe satta sadahontu awera sukajiwino kema padanca papontu te sasicatang subah. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya marilah kita bersama-sama melakukan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Marilah bersama-sama kita mengucapkan Sabbe Sata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Tetap bertumpul lutut dan beranjali, karena Yang Luhur Samanera Abhayarato berkenan meninggalkan Dhammasala. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedema sekalian, demikianlah puja bakti pada hari ini. Terima kasih bagi para umat yang telah hadir secara langsung atau secara online. Akhir kata, saya selaku pemimpin puja bakti mohon maaf jika ada kesalahan. Buddha Nubawena Sotihoto, Namo Buddhaya.